Bab 1439, memikat Yang Xiaotian keluar. Lokasi spesifiknya, bawahan ini tidak begitu yakin. Zi Teng menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu itu di tanah suci Luomen. Setelah itu, Yang Xiaotian mengetahui dari Zi Teng bahwa api surgawi kekacauan dari tanah suci Luomen memang merupakan api surgawi laut pedang kekacauan yang terkenal dari domain pedang. Chaos Sword Sea Divine Fire tidak hanya terkenal di Sword Domain tetapi juga termasuk dalam 10 Chaos Divine Fire teratas. Dalam beberapa hari ini, kau harus menyelidiki untuk melihat apakah kau bisa menemukan lokasi pasti api surgawi laut pedang kekacauan, kata Yang Xiaotian kepada Zi Teng. Dan kau harus menyelidikinya secara diam-diam, tanpa memberitahu klan jahat. Chaos Sword Sea Divine Fire ini jelas merupakan sesuatu yang patut diwaspadai, tetapi jika lokasi pastinya tetap tidak diketahui, memasuki tanah suci Luomen secara acak pasti akan membuat klan jahat waspada, dan itu berbahaya. Oleh karena itu, sebelum memasuki tanah suci Luomen, mereka harus mencari tahu lokasi pasti Chaos Sword Sea Divine Fire ini. Setelah lokasinya ditemukan, mereka akan langsung menuju Chaos Sword Sea Divine Fire. Dimengerti, Zi Teng menjawab dengan hormat, tenang saja, Yang Mulia, saya akan memulai penyelidikan. Setelah Zi Teng mundur, Yang Xiaotian kemudian memerintahkan pasukan utama di berbagai tanah suci domain pedang untuk menggabungkan kekuatan dan pertama-tama memusnahkan semua pasukan klan jahat dan klan benih iblis di puluhan tanah suci di sekitarnya. Memastikan tidak ada satupun master dari klan jahat atau klan benih iblis yang tersisa di tanah suci sekitar. Setelah menerima perintah Yang Xiaotian, pasukan dari berbagai tanah suci segera berangkat untuk membasmi pasukan klan jahat dan klan benih iblis di puluhan tanah suci di sekitarnya. Berkat kemunculan Yang Xiaotian, tanah suci domain pedang menjadi bersatu tak tertandingi sebelumnya. Lebih jauh lagi, karena semua pasukan utama telah dikirim, pasukan klan jahat dan klan benih iblis mundur berkali-kali. Kabar baik terus berdatangan untuk Sword Domain. Sementara berbagai pasukan berusaha memusnahkan pasukan klan jahat dan klan benih iblis, Yang Xiaotian mengintensifkan alkimia dan kultivasinya. Pil surgawi kesengsaraan ke-11 muncul dalam aliran tak terputus dari tangan Yang Xiaotian. Setelah memahami dan menggabungkan ki pedang dao surgawi dari 6 tablet pedang dao surgawi, tubuh pedang primordial Yang Xiaotian akhirnya berhasil menembus lapisan ke-12. Setelah tubuh pedang primordialnya berhasil menembus lapisan ke-12, Yang Xiaotian kembali mengaktifkan tubuh pedang primordial dan tubuh domain pedang, menyalurkan kekuatan asal pedang dari domain pedang, dan dapat merasakan dengan jelas kekuatan asal pedang menjadi sekitar 20% lebih kuat dari sebelumnya. Jika tubuh pedang primordialnya dapat menembus lapisan ke-13, dia dapat memanfaatkan kekuatan asal pedang dari domain pedang agar menjadi sedikitnya 50% lebih kuat. Jika tubuh pedang primordialnya berhasil menembus lapisan ke-14, dia dapat memanfaatkan kekuatan asal pedang dari domain pedang menjadi 2 kali lebih kuat. Terlebih lagi, ketika tubuh pedang primordialnya menembus lapisan ke-14, dia akan mampu melahirkan dewa domain ke-6. Saat ini, dia sudah mencapai 5 dewa domain. Jika dia bisa menggabungkan 6 dewa domain, maka penghalang para dewa domain akan 2 kali lebih kuat. Namun, selain mengolah tubuh pedang primordial, Yang Xiaotian terus menyempurnakan dan mengasimilasi 3 obat dewa 70 juta tahun yang tersisa. Sepanjang jalan, dia telah menyempurnakan obat surgawi klan 70 juta tahun itu. Kendati demikian, menerobos tubuh surgawi penentang surga menuju lapisan 24 ternyata lebih sulit dari yang dibayangkannya, dan tubuh surgawi naga primordialnya belum berhasil menerobos. Dia hanya membutuhkan satu lagi obat surgawi klan 70 juta tahun panjang, dan tubuh surgawi naga primordialnya bisa menerobos. Karena itu, Yang Xiaotian meminta semua orang membantunya mencari informasi tentang obat dewa 70 juta tahun, terutama obat dewa klan 70 juta tahun. Setelah menyatu dengan tubuh naga leluhur dari leluhur naga kesengsaraan dan menerobos pertengahan lapisan ke-6 leluhur surgawi, kecepatan Yang Xiaotian dalam memurnikan obat-obatan surgawi meningkat secara signifikan, jadi beberapa bulan telah berlalu. Dia telah menyempurnakan semua obat dewa 70 juta tahun. Dan Yang Xiaotian nyaris berhasil mencapai lapisan ke-7 leluhur surgawi. Selama bulan-bulan ini, pasukan dari berbagai tanah suci domain pedang telah memusnahkan semua pasukan klan jahat dan klan benih iblis di lusinan tanah suci di sekitarnya. Selama bulan-bulan ini,
berbagai sekte pedang terus-menerus mengirim tablet pedang Dao Surgawi ke Yang Xiaotian. Anehnya, jumlahnya lebih dari 100. Melihat lebih dari 100 tablet pedang Dao Surgawi yang diletakkan di depannya, Yang Xiaotian hampir tidak dapat menahan rasa gembira dan gembiranya. Dia memperkirakan, dengan lebih dari 100 tablet pedang Dao Surgawi ini, dia dapat melatih tubuh pedang primordialnya hingga lapisan ke-20. Akan tetapi, pil surgawi tertinggi yang dibuatnya sebelumnya masih jauh dari cukup, jadi dia harus bergegas dan melanjutkan pembuatan pil surgawi tertinggi. Meskipun tablet pedang Dao Surgawi telah dikumpulkan, berita tentang obat Dewa 70 juta tahun masih jarang. Kemunculan obat Dewa 70 juta tahun di domain pedang sangatlah menantang. Terlebih lagi, berita tentang Yang Xiaotian yang menukar pil surgawi ke-11 kesengsaraan dengan tablet pedang surgawi Dao telah menyebar ke telinga klan jahat. Apa? Yang Xiaotian menukar pil surgawi-surgawi ke-11 kesengsaraan dengan tablet pedang Dao surgawi. Penguasa segala kejahatan tercengang, 100 pil surgawi-surgawi ke-11 kesengsaraan untuk satu tablet pedang Dao surgawi. Benar, Yang Mulia. Seorang marsekal agung klan jahat berseru dengan gembira, Yang Xiaotian pastilah pria bertopeng kepala naga itu. Pria bertopeng kepala naga itu pasti Yang Xiaotian. Dalam beberapa tahun terakhir, klan jahat juga tengah panik mencari manusia bertopeng kepala naga. Tetapi tidak ada berita. Sekarang, Yang Xiaotian kebetulan memiliki begitu banyak pil surgawi kesengsaraan 11, jawabannya jelas. Yang Xiaotian memang adalah pria bertopeng kepala naga. Berapa banyak pil surgawi ke-11 kesengsaraan yang telah dia gunakan untuk menukarkan tablet pedang Dao surgawi sekarang? Tanya Dewa Segala Kejahatan dengan mendesak. Setahu kami, Yang Xiaotian telah menukar lebih dari 10.000 keping pil surgawi-surgawi ke-11 kesengsaraan dengan tablet pedang Dao surgawi. Jawab Marsekal Agung itu dengan penuh semangat. Apa? Lebih dari 10.000? Para Marsekal Agung klan jahat semuanya terkejut dan berseru tajam. Lebih dari 10.000. Sang penguasa segala kejahatan pun ikut terkejut. Bahkan jika seluruh dunia di seluruh wilayah dicari secara menyeluruh, mustahil untuk menemukan lebih dari 10.000 pil surgawi ke-11 kesengsaraan, namun Yang Xiaotian sendiri menghasilkan lebih dari 10.000. Semua anggota klan jahat ketakutan mendengar jumlah tersebut, dan tak seorang pun berbicara untuk waktu lama. Berapa banyak dewa pengobatan bintang 19 yang dimiliki Yang Xiaotian? Mampu memurnikan begitu banyak pil surgawi-surgawi ke-11 kesengsaraan. Gumam seorang leluhur yang lebih tua. Dia tentu tidak akan percaya bahwa Yang Xiaotian, sebagai leluhur surgawi, mampu memurnikan pil surgawi-surgawi 11 kesengsaraan. Lagi pula, hanya dewa pengobatan konfirmasi Dao 19 bintang yang dapat memurnikan pil bermutu surgawi di atas 7 kesengsaraan. Tidak peduli berapa banyak dewa pengobatan bintang 19 yang dia perintahkan, dia harus ditangkap. Kata Dewa Segala Kejahatan dengan penuh semangat, tidak peduli berapapun biayanya, tangkap dia untukku. Namun, Yang Xiaotian saat ini berada di Sekte Pedang Beidou dan belum keluar. Ditambah lagi, puluhan tanah suci di sekitarnya telah dibersihkan sepenuhnya. Orang-orang kita tidak dapat mendekati Sekte Pedang Beidou, kata seorang Marsekal Agung. Kalau begitu, carilah cara untuk memancingnya keluar. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian memerintahkan berbagai tanah suci di domain pedang untuk menggabungkan puluhan tanah suci di sekitarnya sambil terus maju keluar. Sementara itu, ia memerintahkan klan serangga pemakan maut untuk terus membantai pasukan klan maut. Setelah memurnikan pil surgawi ke-11 kesengsaraan yang cukup, Yang Xiaotian kemudian mengasingkan diri untuk memurnikan ramuan surgawi 80 juta tahun itu. Ketika dia memurnikan ramuan surgawi 80 juta tahun ini, dia berhasil menerobos dari lapisan ke-7 leluhur surgawi ke lapisan ke-8 leluhur surgawi. Tepat saat Yang Xiaotian memahami dan menggabungkan tablet pedang Dao surgawi, melatih tubuh pedang primordialnya ke lapisan ke-14, Zi Teng datang melapor pada Yang Xiaotian, mengatakan bahwa ia telah menemukan lokasi spesifik api surgawi Laut Pedang Kekacauan. Bab 1440, apakah aku telah ditemukan? Oh, apakah kamu sudah tahu tentang api surgawi Laut Pedang Kekacauan? Yang Xiaotian sangat gembira mendengarnya. Ya, di alam api hitam tanah suci Luomen, jawab Raja Zi Teng cepat. Alam api hitam. Yang Xiaotian terkejut dan bertanya, apakah kamu yakin? Tenang saja,
Yang mulia, saya sudah berulang kali memverifikasinya, api surgawi Laut Pedang Kekacauan memang ada di alam api hitam, kata Raja Ziyiteng. Dia tahu betul bahwa memasuki tanah suci Luomen akan sangat berbahaya, jadi dia telah memverifikasinya berulang kali, memastikan keakuratannya sebelum melaporkannya kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mulai merenung. Setelah mengetahui bahwa Chaos Sword Sea Divine Fire berada di tanah suci Luomen, dia menghabiskan beberapa hari mempelajari tentang tanah suci Luomen, alam api hitam terletak di area intinya. Dan markas besar dan sarang klan jahat di domain pedang berada tepat di area inti tanah suci Luomen, dengan alam api hitam tepat di sebelah markas besar dan sarang klan jahat. Dengan kekuatan penguasa segala kejahatan, jika dia terbang dengan kekuatan penuh, dia bahkan tidak memerlukan waktu sesaat pun untuk mencapai alam api hitam dari markas dan sarang klan jahat. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Yang Xiaotian memutuskan untuk pergi sendiri. Selama bertahun-tahun, dia terus berlatih teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan, dan mencapai alam yang tinggi, dengan kemampuan menyembunyikannya ditambah bantuan guru Ding dalam menahan auranya, penguasa segala kejahatan tidak akan menemukannya kecuali dia terlalu dekat. Kedekatan alam api hitam dengan markas dan sarang klan jahat berarti lebih sedikit orang yang mungkin akan diperhatikan. Setelah mengetahui Yang Xiaotian bermaksud memasuki tanah suci Luomen sendirian, Raja Ziyiteng, Meng Bingsui, dan Jiang Tua semuanya terkejut. Yang mulia, ini terlalu berbahaya. Raja Ziyiteng menggelengkan kepalanya, berkata, biarkan aku menemani Yang mulia. Tuan, izinkan saya pergi bersama Anda, Meng Bingsui juga berkata, kekuatan saya baru-baru ini pulih secara signifikan. Selama bertahun-tahun ini, saat Yang Xiaotian mengasingkan diri untuk berkultivasi, Meng Bingsui juga sibuk menyempurnakan dan mengasimilasi tubuh emas leluhur suci pedang Buddha. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, berkata, kalian belum sepenuhnya menyempurnakan dan mengasimilasi tubuh emas leluhur suci pedang Buddha. Kemudian ia meyakinkan yang lain, tenanglah, dengan bantuan guru Ding dalam mengendalikan auraku, aku tidak akan menghadapi bahaya apapun. Selama aku tidak mendekati penguasa segala kejahatan, dia tidak akan menemukanku. Kemudian dia menambahkan, memasuki tanah suci Luomen sekarang dengan lebih banyak orang akan membuat deteksi lebih mudah. Lagi pula, Teng Tua, Jiang Tua, aku ingin kalian terus mengumpulkan lebih banyak informasi tentang prasasti pedang Dao Surgawi. Meskipun prasasti pedang Dao Surgawi yang dibawanya sudah cukup untuk mengolah tubuh pedang primordialnya hingga lapisan ke-20, itu masih jauh dari cukup. Untuk menghadapi dewa segala kejahatan, ia harus mengolah tubuh pedang primordial hingga lapisan ke-25. Selain itu, aku butuh kamu untuk mengawasi dan menjaga benteng ini, kata Yang Xiaotian. Akhirnya, Raja Ziyiteng, Jiang Tua, dan yang lainnya mengangguk setuju. Malam itu, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Meng Bingsui, Yang Xiaotian meninggalkan sekte pedang Beidou. Tentu saja, dia pergi menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan, yang hanya diketahui oleh Raja Ziyiteng, Nona Meng, dan beberapa orang lainnya. Setelah meninggalkan sekte pedang Beidou, Yang Xiaotian memulai perjalanan bawah tanah menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan, menuju tanah suci Luomen. Namun, setelah beberapa pertimbangan, Yang Xiaotian memerintahkan 2 raja serangga yang memimpin klan serangga pemakan maut untuk menuju ke tanah suci Luomen dan menunggu di luar untuk perintahnya. Jika penguasa segala kejahatan benar-benar menemukannya, klan serangga pemakan maut bisa menyerang dan membunuh di tanah suci Luomen, membuat klan jahat menjadi kacau. Tentu saja, ketika klan serangga pemakan maut melakukan perjalanan ke tanah suci Luomen, mereka melakukannya di bawah tanah, tanpa memberi tahu klan jahat. Setelah melakukan perjalanan di bawah tanah selama lebih dari sebulan, Yang Xiaotian akhirnya mencapai sekitar tanah suci Luomen. Teknik melarikan diri 5 elemen chaos memang pantas menjadi teknik melarikan diri terbaik di dunia. Saat bergerak di bawah tanah, teknik ini memungkinkan akses melalui apapun, menghemat banyak waktu Yang Xiaotian. Teknik melarikan diri tingkat lanjut lainnya mungkin membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk mencapai sekitar tanah suci Luomen. Setelah tiba di sekitar tanah suci Luomen, Yang Xiaotian tidak terburu-buru masuk tetapi malah mengonsumsi buah surgawi untuk dikultivasikan selama sehari, memulihkan kondisinya ke keadaan terbaik sebelum masuk. Sesampainya di tepi tanah suci Luomen, Yang Xiaotian mendapati seluruh tanah suci Luomen telah diselimuti oleh susunan agung jahat,
yang membuatnya sangat mudah untuk secara tidak sengaja menyentuh kekuatan penghalang susunan itu. Kekuatan penghalang dari Weak Grid RI bahkan merasuk hingga 1000 kaki di bawah tanah. Akan tetapi, dengan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan dan perlindungan dari Master Ding, ia masih dengan mudah melewati larangan dalam formasi tersebut dan memasuki Tanah Suci Luomen. Saat memasuki Tanah Suci Luomen, Yang Xiaotian memperlambat kecepatannya, menjadi lebih berhati-hati. Meski di bawah tanah, dia dapat merasakan melalui kesadaran surgawinya bahwa Tanah Suci penuh dengan pasukan klan jahat. Seperti belalang, mereka menutupi seluruh Tanah Suci Luomen. Yang Xiaotian menjelajah bawah tanah sedalam 1000 kaki, tanpa menimbulkan sedikit pun fluktuasi daya. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya tiba di dekat alam api hitam. Daerah sekitar alam api hitam sangat panas, terutama di bawah tanah, memancarkan panas yang luar biasa, dengan api hitam berkobar di mana-mana. Yang Xiaotian merasa tenggorokannya terbakar. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Yang Xiaotian muncul dari bawah tanah. Di hadapannya, pegunungan terbakar dengan api hitam, dan api terus-menerus meletus dari bawah tanah, beberapa di antaranya melesat lurus hingga ribuan kaki ke angkasa, mengubah langit menjadi hitam. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan tubuh pedang primordialnya, dan merasakan kekuatan pedang yang kuat, sangat unik, mengandung kekuatan api yang dahsyat. Tak diragukan lagi, itu adalah Chaos Sword Sea Divine Fire. Saat Yang Xiaotian hendak memasuki alam api hitam, suara udara pecah tiba-tiba datang dari kejauhan, disertai aura meresahkan yang mendekat dengan cepat. Yang Xiaotian terkejut, apakah dia telah ketahuan? Tanpa ragu, dia segera menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan dan penyembunyian mutlak, menyembunyikan dirinya. Tak lama setelah menyembunyikan dirinya, dia melihat sosok raksasa setinggi puluhan ribu kaki muncul, ditemani sekelompok besar elit dari klan jahat. Melihat sosok besar di depan, seluruh tubuh Yang Xiaotian menegang. Penguasa segala kejahatan. Meskipun dia belum pernah melihat penguasa segala kejahatan, saat melihat sosok besar ini, Yang Xiaotian langsung mengenalinya. Dia pernah bertemu dengan Panglima Kegelapan sebelumnya, tetapi aura sosok besar saat ini membuat Panglima Kegelapan tampak sama sekali tidak penting. Aura dari sosok besar saat ini sangatlah luas, menyebabkan Yang Xiaotian, bahkan sebagai leluhur dewa lapisan ke-8, dengan tubuh pedang primordialnya yang telah dikultivasikan hingga lapisan ke-14, merasa tercekik saat sosok itu mendekat. Ini hanyalah pelepasan aura biasa, tidak disengaja sama sekali, namun sudah menakutkan. Dia melihat aura jahat di sekitar sosok itu bergulung-gulung seperti laut, mencapai 10.000 bentuk. 10.000 bentuk aura jahat yang berbeda berkumpul menjadi jutaan naga jahat. Saat ia mendekat, semua makhluk hidup di sekitarnya layu dan mati. Setibanya di sana, sang penguasa segala kejahatan tiba-tiba berhenti, memandang sekeliling tempat Yang Xiaotian berdiri, dengan ekspresi bingung. Melihat ini, Yang Xiaotian merasa jiwanya semakin tegang. Penguasa segala kejahatan kemudian berjalan menuju ke tempat Yang Xiaotian berdiri. Bab 1441 Pedang Kekacauan Laut Api Surgawi. Para ahli dari klan jahat semuanya bingung ketika mereka melihat ini. Pada saat ini, penguasa segala kejahatan mengangkat tangannya, dan dengan satu gerakan, tempat di mana Yang Xiaotian berdiri beberapa saat yang lalu mulai memadatkan untaian energi jahat. Tidak ada apapun kecuali energi jahat. Yang mulia, ada apa? Tanya pemimpin klan jahat dengan hati-hati. Tidak ada apa-apa, dewa segala kejahatan menjabat tangannya, lalu menerjang udara, membawa serta gelombang Kiwanevil yang sangat besar. Kiwanevil memenuhi langit, bahkan membanjiri puncak gunung tempat Yang Xiaotian bersembunyi, menyebabkan semua yang ada di puncak itu terus-menerus layu. Menyaksikan Wanevil Qi mengalir ke pegunungan, Yang Xiaotian tidak berani bergerak, membiarkan Wanevil Qi menyelimutinya. Semua ahli dari klan jahat mengikuti penguasa segala kejahatan, melesat di udara menuju alam api hitam. Baru setelah penguasa segala kejahatan pergi, Yang Xiaotian akhirnya menghela napas lega. Dia dapat melihat Wanevil Qi dari sisi lain terus-menerus mengikis api emas Master Ding. Seluruh tubuh Master Ding berkilauan, mengusir Qi jahat bagai mengusir belatung jahat yang tak terhitung jumlahnya. Anak ini benar-benar telah mengolah energi jahatnya hingga 10.000 jenis. Master Ding mengerutkan kening. Energi jahat klan jahat yang dikultivasikan hingga 10.000 jenis merupakan kondisi terkuat klan mereka,
dan juga salah satu yang terkuat di dunia. Jika energi jahatnya mencapai 10.000 jenis, itu berarti tubuh jahat sang penguasa segala kejahatan telah menjadi hampir tidak bisa dihancurkan, dan membunuhnya menjadi sangat sulit. 10.000 jenis. Yang Xiao Tian juga merasakan beban di hatinya. Dia juga telah mempelajari klan jahat dan tahu apa artinya jika energi jahat mereka mencapai 10.000 jenis. Apa yang dilakukan anak itu di alam api hitam? Tanya Master Ding. Hal inilah yang juga membingungkan Yang Xiao Tian. Mengingat status tinggi penguasa segala kejahatan, biasanya tidak banyak hal yang memerlukan campur tangan pribadinya. Mungkinkah dia juga mengincar Chaos Sword Sea Divine Fire? Api surgawi laut pedang kekacauan bukan sekadar api surgawi kekacauan, jika ditundukkan, ia memiliki manfaat besar untuk mengembangkan dao pedang. Bahkan bagi seseorang seperti penguasa segala kejahatan, Chaos Sword Sea Divine Fire memiliki daya tarik yang besar. Jika memang dia mengincar Chaos Sword Sea Divine Fire, maka Yang Xiao Tian tahu tidak mungkin dia bisa merebutnya darinya. Setelah berpikir sejenak, Yang Xiao Tian memutuskan untuk menuju ke Chaos Sword Sea Divine Fire. Namun, setelah mengikutinya beberapa saat, Yang Xiao Tian menyadari bahwa penguasa segala kejahatan dan orang-orangnya terbang ke arah yang berbeda, bukan ke arah Chaos Sword Sea Divine Fire. Melihat bahwa penguasa segala kejahatan tidak mengincar Chaos Sword Sea Divine Fire, Yang Xiao Tian akhirnya menghela napas lega dan terus maju menuju Chaos Sword Sea Divine Fire. Semakin dekat ia dengan api surgawi laut pedang kekacauan, semakin kuat api hitam di alam api hitam. Yang Xiao Tian harus berhati-hati menghindari api hitam ini, memastikan tidak memicu fluktuasi energi apapun. Gangguan energi sekecil apapun akan membuat penguasa segala kejahatan waspada. Untungnya, dengan kekuatan asal pedang yang dimilikinya, Yang Xiao Tian melewati lapisan api hitam yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di dekat api surgawi laut pedang kekacauan setelah 1 jam. Yang Xiao Tian datang sebelum puncak gunung. Gunung ini seluruhnya adalah api hitam, ruang di sekitarnya hangus dan terdistorsi. Yang Xiao Tian mempelajari puncak gunung ini. Api surgawi laut pedang kekacauan tersembunyi di dalam ruang dalam gunung ini. Setelah beberapa penelitian, Yang Xiao Tian menentukan lokasi dan metode untuk membuka pintu masuk ke ruang dalam gunung, tetapi membuka ruang dalam pasti akan menyebabkan fluktuasi energi, yang akan menarik perhatian orang-orang klan jahat. Setelah berpikir sejenak, Yang Xiao Tian mula-mula memasang area isolasi di sekitar area tersebut, mengisolasi seluruh gunung dari dunia luar. Tentu saja, saat menyiapkan area isolasi, Yang Xiao Tian menggunakan kekuatan asal pedang. Di bawah kendalinya, kekuatan asal pedang terkondensasi menjadi banyak rune pedang, menyelimuti gunung tanpa menyebabkan fluktuasi energi. Setelah susunan pedang terpasang dan lingkungan sekitarnya terisolasi, Yang Xiao Tian akhirnya menggerakkan tangannya, memadatkan rune api dan menanamkannya di pintu masuk ruang dalam gunung. Seketika, cahaya menyambar lokasi itu, menyingkapkan pintu masuk ke portal luar angkasa. Melihat pintu masuk portal luar angkasa ini, Yang Xiao Tian merasakan kegembiraan di hatinya. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru masuk, sebaliknya, dia terlebih dahulu membongkar susunan pedang isolasi di sekitarnya sebelum menghilang ke portal luar angkasa. Begitu Yang Xiao Tian memasuki portal luar angkasa, pintu masuknya tertutup. Tepat saat Yang Xiao Tian memasuki ruang api surgawi laut pedang kekacauan, penguasa segala kejahatan dan kelompoknya mencapai bagian terdalam alam api hitam. Penguasa segala kejahatan merentangkan tangannya, menyebabkan gelombang ki iblis menyerbu ke depan, menghujani tanah di depan. Seketika, tanah di depan berkilauan dengan cahaya, memperlihatkan prasasti pedang yang besar. Pedang ki merasuki prasasti pedang. Melihat prasasti pedang ini, semua orang menjadi sangat gembira. Gua kediaman Gao Yi memang ada di sini. Seru pemimpin klan jahat dengan penuh semangat. Penguasa segala kejahatan mengangguk, ia telah lama mengetahui bahwa gua kediaman Gao Yi berada di tanah suci Luomen. Itulah sebabnya ia mendirikan markasnya di domain pedang di tanah suci Luomen untuk invasi ini. Setelah penyelidikan bertahun-tahun, mereka akhirnya memastikan bahwa gua tempat tinggal Gao Yi berada jauh di dalam alam api hitam. Kabarnya, Gao Yi dulu mengumpulkan prasasti pedang Dao Surgawi. Gua kediamannya pasti berisi banyak prasasti pedang Dao Surgawi, seru seorang marsekal klan jahat dengan penuh semangat. Dan dia sangat menyukai alkimia, gua kediamannya pasti berisi banyak eliksir surgawi dan obat-obatan surgawi.
Di tengah kegembiraan, mereka mulai mempelajari prasasti pedang. Asal mereka bisa menembus batasan prasasti pedang ini, mereka bisa memasuki gua tempat tinggal Gao Yi. Sementara itu, begitu Yang Xiaotian memasuki ruang api surgawi Laut Pedang Kekacauan, ia seolah-olah telah tiba di kawah gunung berapi. Api yang tak berujung menyembur keluar tanpa henti, membuat seluruh tubuh Yang Xiaotian terasa sangat sakit. Bahkan dengan 10 tubuh surgawi-surgawi penentang agungnya yang telah sepenuhnya aktif, ia merasa seperti bara api yang membara. Selain kekuatan api tak berujung yang memancar keluar, pedang Qi yang menakjubkan terus-menerus membombardir Yang Xiaotian. Untungnya, dengan tubuh pedang primordialnya, Qi pedang ini semuanya ditangkis oleh kekuatan tubuh pedang primordial. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Yang Xiaotian menatap ke depan, yang terlihat hanyalah hamparan ruang luas yang dipenuhi lautan pedang yang tak terukur. Laut pedang yang sepenuhnya terkondensasi dari Qi pedang kekacauan. Pedang Qi kekacauan ini, tak berujung dan tiada henti. Dan di dalam laut pedang, api hitam kekacauan sedang berkobar. Pedang Qi kekacauan dan api hitam kekacauan telah menyatu sepenuhnya. Ini memang salah satu dari 10 api surgawi kekacauan besar, api surgawi laut pedang kekacauan. Pedang kekacauan laut api surgawi akhirnya ditemukan. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam, lalu terbang menuju Chaos Sword Sea Divine Fire bagaikan seorang pahlawan, bersiap menahan api neraka yang membakarnya. Seperti sebelumnya, setelah mencapai Chaos Sword Sea Divine Fire, dia menggunakan teknik pengendalian api untuk memadatkan rune api, sedangkan Master Ding menekan Chaos Sword Sea Divine Fire untuk mencegahnya keluar. Api surgawi hitam dari laut pedang kekacauan tanpa henti melahap Yang Xiaotian. Rasa sakit yang begitu hebat hingga menimbulkan rasa euforia menyebar ke seluruh tubuh Yang Xiaotian sekali lagi. Sebagai salah satu dari 10 api surgawi kekacauan agung, kekuatan api surgawi laut pedang kekacauan sungguh tak terbayangkan. Yang Xiaotian merasa jiwanya terbelah karena rasa sakit, tetapi untungnya, ia telah mengolah 10 tubuh surgawi-surgawi penentang agung ke tingkat yang sangat tinggi, dan jiwanya terus tumbuh lebih kuat. Jika tidak, ia sungguh tak akan mampu bertahan. Bab 1442, mengunjungi sarang markas besar klan jahat. Menaklukkan Chaos Sword Sea Divine Fire jauh lebih menantang daripada yang dibayangkan Yang Xiaotian. 10 hari telah berlalu, namun rune api yang dipadatkannya masih belum dapat menyatu dengan api surgawi laut pedang kekacauan. Alih-alih melemah, Chaos Sword Sea Divine Flame tampaknya semakin menguat. Yang Xiaotian menatap Qi pedang kekacauan yang ada di mana-mana dan merenung. Sambil memadatkan rune api, ia juga menggabungkan rune pedang. Rune api dan rune pedang menyatu menjadi satu dan menyerang Chaos Sword Sea Divine Fire. Terlebih lagi, ketika dia memadatkan rune api, dia memanggil kekuatan api surgawi kekacauan di dalam tubuhnya, dan untuk rune pedang, dia memanggil kekuatan tubuh surgawi kekacauan. Benar saja, saat rune api dan rune pedangnya bersatu dan menghantam Chaos Sword Sea Divine Fire, Chaos Sword Sea Divine Fire pun bereaksi. Meski reaksinya tidak signifikan, Yang Xiaotian melihat harapan. 3 hari berlalu, reaksi Chaos Sword Sea Divine Fire makin menjadi-jadi. Namun, memanipulasi rune api dan rune pedang secara bersamaan sangat menguras kekuatan jiwanya. Setelah 3 hari, meskipun kekuatan jiwa Yang Xiaotian tidak lemah, ia merasa kelelahan. Namun demikian, ia tahu ia tidak dapat berhenti. Berhenti berarti semua usahanya akan sia-sia, dan mengharuskannya untuk memulai dari awal lagi. Maka dia mengertakkan gigi dan terus bertahan, tidak peduli seberapa lelah atau letihnya. Jangan pernah berhenti atau menyerah karena berhenti dan memulai lagi akan membuat penundukan Chaos Sword Sea Divine Fire menjadi lebih sulit. 6 hari kemudian, api surgawi laut pedang kekacauan bereaksi dengan hebat. Pada tingkat ini, dalam beberapa hari lagi, rune api dan rune pedang kemungkinan akan menyatu menjadi api surgawi laut pedang kekacauan. Namun, penipisan kekuatan jiwa Yang Xiaotian sangat parah, sampai pada titik di mana ia sudah kehabisan akal. Yang Xiaotian bahkan mulai berhalusinasi, siap pingsan kapan saja. Namun, tepat saat Yang Xiaotian merasa jiwanya akan hancur, tiba-tiba sebuah kekuatan muncul dari dalam dirinya, membanjiri laut jiwanya. Kekuatan jiwanya hampir habis, tetapi ketika kekuatan ini mengalir ke laut jiwanya, kekuatan jiwanya tiba-tiba mulai beregenerasi terus-menerus. Halusinasinya lenyap sepenuhnya. Ini adalah tubuh surgawi kehidupan tertinggi. Setelah pulih,
Yang Xiaotian tercengang saat merasakan kekuatan yang muncul dari dalam dirinya. Ini pertama kalinya ia menyadari bahwa tubuh surgawi kehidupan tertinggi memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan ketika kekuatan jiwanya benar-benar habis, ia dapat mengisinya kembali secara otomatis. Tubuh surgawi kehidupan tertinggi tingkat rendah secara alami tidak memiliki fungsi seperti itu, kata Guru Ding. Baru setelah tubuh surgawi kehidupan tertinggi menembus lapisan ke-23 barulah ia muncul. Seiring dengan peningkatan 10 tubuh surgawi-surgawi penentang agung Anda, kekuatan mereka akan tumbuh semakin kuat. Jika tubuh surgawi kehidupan tertinggimu dikultivasikan hingga puncaknya, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari tubuh segala kejahatan dari penguasa segala kejahatan. Jika dibudidayakan hingga mencapai puncaknya, tidak akan lebih lemah dari tubuh segala kejahatan milik penguasa segala kejahatan. Yang Xiaotian dipenuhi dengan harapan. Bagaimana jika dia mengolah semua tubuh surgawi-surgawi yang menentang hingga mencapai puncaknya? Yang Xiaotian terus menggerakkan tangannya, terus memadatkan rune api dan rune pedang. Dengan tubuh surgawi kehidupan tertinggi yang mengisi kembali kekuatan jiwanya, Yang Xiaotian dipenuhi semangat. 4 hari berlalu, dan rune api dan rune pedang yang telah dipadatkannya akhirnya menyatu dengan api surgawi laut pedang kekacauan. Melihat rune api dan rune pedang berhasil menyatu, Yang Xiaotian merasa beban di hatinya akhirnya terangkat. Hari lain berlalu. Saat lebih banyak rune api dan rune pedang bergabung ke dalam api surgawi laut pedang kekacauan, perlawanan api surgawi laut pedang kekacauan melemah, akhirnya mereda sepenuhnya. Api Chaos Sword Sea Divine Fire yang membakar ke arah Yang Xiaotian juga berhenti total. Yang Xiaotian menghembuskan napas berat. Menatap Chaos Sword Sea Divine Fire di hadapannya, dia tak dapat menahan rasa gembira dan bahagianya. Dia akhirnya berhasil menaklukkan Chaos Sword Sea Divine Fire. Dengan penambahan Chaos Sword Sea Divine Fire, dia sekarang memiliki 6 jenis Chaos Divine Fire. Setelah menaklukkan Chaos Sword Sea Divine Fire, Yang Xiaotian dengan bersemangat memulai alkimia, menciptakan Supreme Divine Pil. Sekarang, dia sudah dapat memurnikan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 12 kesengsaraan. Segera, Yang Xiaotian mengeluarkan bahan-bahan untuk memurnikan pil surgawi tertinggi dari kuali Senong dan mulai memurnikannya. Sebelum datang, dia telah mempertimbangkan bahwa setelah dia menaklukkan api surgawi laut pedang kekacauan, dia akan memurnikan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 12 kesengsaraan, jadi dia telah menyiapkan sejumlah besar bahan obat di kuali Senong sejak lama. Meskipun kekuatan jiwa Yang Xiaotian jauh lebih kuat dari sebelumnya, menangani 6 api surgawi kekacauan utama untuk alkimia masih agak tidak nyaman. Oleh karena itu, Yang Xiaotian tidak serta-merta memurnikan ramuan surgawi tingkat 12 kesengsaraan, tetapi terlebih dahulu mencoba memurnikan ramuan surgawi tingkat ke-11 kesengsaraan. Setelah membuat beberapa tungku dan mengadaptasinya, dia kemudian mulai memurnikan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 12 kesengsaraan. Di bawah pembakaran 6 api surgawi kekacauan, dia akhirnya menarik 12 kesengsaraan surgawi. Saat kesengsaraan surgawi berlalu, aroma pil meresap ke seluruh ruangan. Di depan Yang Xiaotian muncul pil surgawi tertinggi berwarna emas. Pil surgawi tertinggi ini memiliki 12 rune di permukaannya. Setiap rune mengandung misteri tertinggi langit dan bumi. Melihat pil surgawi tertinggi di depannya, Yang Xiaotian merasa segar dan bersemangat. Itu adalah aroma pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 12 kesengsaraan. Pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 12 kesengsaraan memang ampuh. Yang Xiaotian melanjutkan alkimia. Setelah seharian penuh berlatih alkimia, dia akhirnya berhenti. Meskipun dia masih memiliki banyak bahan obat, dia tidak melanjutkan lebih jauh dan kemudian keluar dari ruang api surgawi laut pedang kekacauan. Tepat saat Yang Xiaotian muncul dari Chaos Sword Sea Divine Fire Space, dia merasakan gelombang energi yang kuat dari kedalaman Black Flame Realm. Bersamaan dengan gelombang energi dahsyat ini muncul pula kekuatan lain yang familiar. Kekuatan yang tak asing ini tak lain dan tak bukan adalah milik Gao Yi. Di Aula Suci Domain Pedang, dia memperoleh prasasti pedang Dao Surgawi peninggalan Gao Yi, dan kemudian di Shanghai, dia memperoleh prasasti pedang Dao Surgawi lain peninggalan Gao Yi, jadi dia sangat akrab dengan kekuatan Gao Yi. Mengapa kekuatan Gao Yi berada di bagian terdalam alam api hitam? Mungkinkah itu? Memikirkan hal ini, detak jantungnya bertambah cepat, dan dia dengan hati-hati terbang maju. Saat ia terbang maju,
Ia segera menghadapi gelombang energi kuat lainnya yang dipadukan dengan kekuatan Gao Yi. Kali ini, Yang Xiaotian bahkan lebih yakin dengan pikirannya. Meskipun dia telah memperoleh prasasti pedang Dao Surgawi yang ditinggalkan Gao Yi di Shanghai, dia tidak mengetahui lokasi pasti rumah gua Gao Yi, dia hanya mengetahui bahwa tempat itu berada di suatu tempat di domain pedang. Jika asumsinya benar, klan jahat sedang menyerang batasan-batasan di rumah gua Gao Yi. Akan tetapi, Yang Xiaotian tidak melangkah lebih jauh, karena maju mendekat terlalu berisiko. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Yang Xiaotian menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk pergi dan menuju ke markas klan jahat. Sekarang karena penguasa segala kejahatan tidak ada di markas besar, ini adalah kesempatan utama untuk mengunjungi markas besar klan jahat. Tepat saat Yang Xiaotian mendekati markas besar klan jahat, penguasa segala kejahatan dan para ahli klan jahat berdiri dengan alis berkerut, menatap prasasti pedang. Beberapa hari terakhir ini, meski telah mencoba berbagai cara, mereka belum berhasil menembus batasan pada prasasti pedang. Sepertinya hanya prasasti pedang Dao Surgawi di Shanghai yang bisa membuka batasan pada prasasti pedang ini, kata pemimpin klan jahat. Bab 1443, memasuki sarang markas besar klan jahat. Tapi prasasti pedang Dao Surgawi dari Shanghai ada bersama Yang Xiaotian. Seorang marsal dari klan jahat mengerutkan kening dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mencoba banyak metode untuk memikat Yang Xiaotian, tetapi tidak berhasil. Sebentar lagi, penguasa 1000 iblis akan tiba. Saat itu, aku akan pergi ke sekte pedang Beidou bersamanya, kata penguasa segala kejahatan dengan suara berat. Yang Xiaotian kini telah mengendalikan kekuatan asal pedang domain pedang dan memiliki Xi Teng di sisinya. Dengan kekuatannya sendiri, memasuki sekte pedang Beidou untuk menangkap Yang Xiaotian hidup-hidup agak sulit. Namun, jika dia dan penguasa 1000 setan bergabung, menangkap Yang Xiaotian hidup-hidup tidak akan menjadi masalah. Pada saat ini, Yang Xiaotian menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk tiba di markas klan jahat. Markas besar klan jahat di Tanah Suci Luomen dibangun dengan sangat megah. Istana-istana berdiri tegak di tanah, berkelompok membentuk totem yang besar dan aneh. Totem itu tampak aneh, seperti iblis yang keluar dari neraka. Tampak jelas bahwa klan jahat berupaya keras membangun istana-istana ini, tampaknya bertekad menduduki domain pedang dalam jangka panjang. Sambil memandangi istana-istana yang menjulang tinggi di tanah, Yang Xiaotian berhenti sejenak, lalu menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk melarikan diri ke bawah tanah menuju istana. Sarang markas klan jahat juga dilindungi oleh Grand Arai. Di samping Wick Grid Arai, ada juga Demon Sword Arai. Arai pedang iblis adalah salah satu dari 10 arai pedang tipe gelap teratas. Bersama dengan arai agung jahat, kedua arai ini bahkan lebih kuat. Akan tetapi, meskipun kekuatan kedua Grand Arai ini dahsyat, kekuatan Grand Arai tersebut hanya mampu menembus 1000 kaki di bawah tanah. Oleh karena itu, Yang Xiaotian melakukan perjalanan di bawah tanah sedalam 1000 kaki. Tentu saja, klan jahat juga telah memperkuat tanah di sekitarnya hingga menjadi sangat keras. Jika itu teknik melarikan diri lainnya, perjalanan di bawah tanah akan sangat sulit, dan bahkan jika memungkinkan, itu akan dengan cepat menarik perhatian klan jahat. Namun, teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan tidak terhalang, sama sekali tidak terpengaruh. Yang Xiaotian melakukan perjalanan sampai ke area paling pusat istana. Secara umum, Treasure Vault terletak di area paling sentral. Lagi pula, pertahanan di area paling tengah adalah yang terkuat. Saat dia mendekati area paling tengah, Yang Xiaotian dapat merasakan bahwa aura anggota klan jahat yang kuat di tanah semakin kuat. Akhirnya, ia bahkan bertemu dengan para ahli setingkat Grand Marshal. Setelah memasuki area paling tengah, Yang Xiaotian menjadi lebih berhati-hati. Saat melewati sebuah istana, Yang Xiaotian tiba-tiba berhenti. Karena dia merasakan ki pedang yang luar biasa besar. Pedang ki ini bukan berasal dari prasasti pedang, melainkan dari pedang surgawi, yang terbentuk dari kumpulan banyak pedang surgawi. Rupanya, di dalam istana tertentu di depan, tersimpan banyak pedang surgawi. Mungkin itu adalah gudang harta karun klan jahat. Jika itu adalah gudang senjata biasa, tidak mungkin di dalamnya terdapat pedang surgawi sebanyak itu. Memikirkan hal ini, Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk melarikan diri menuju istana di depan.
Sesampainya di depan istana, Yang Xiaotian berhenti. Di depan istana berdiri dua anggota kuat klan jahat. Aura mereka sekuat marsekal dunia bawah yang mereka temui sebelumnya. Sebenarnya ada dua orang ahli yang tidak lebih lemah dari marsekal dunia bawah yang menjaga istana ini, membuat Yang Xiaotian semakin yakin bahwa istana ini adalah tempat di mana gudang harta karun klan jahat berada. Namun bagaimana cara menangani keduanya? Dengan kekuatan Master Ding saat ini, mereka memang bisa menghadapi keduanya. Namun jika mereka melakukan sesuatu, niscaya hal itu akan membuat klan jahat waspada. Bagaimana cara menghadapi keduanya tanpa membuat klan jahat waspada? Memikat keduanya. Akan tetapi, penjaga gudang harta karun, bahkan saat musuh kuat menyerang, biasanya tidak akan pergi, jadi akan sulit untuk memancing keduanya pergi. Ada sejenis obat surgawi. Jika dihaluskan menjadi bubuk, aromanya tidak berwarna dan tidak berasa, tetapi dapat menyebabkan halusinasi, kata Master Ding. Yang Xiaotian terkejut dan bertanya, obat surgawi apa itu? Rumput jiwa iblis, kata Master Ding. Efek halusinogen dari rumput jiwa iblis ini luar biasa, tetapi sangat langka. Mungkin hanya ada 2 atau 3 batang di seluruh wilayah pedang. Kau menemukan cukup banyak obat surgawi di rumah Gua Liqian sebelumnya, dan hanya ada 1 batang. Mendengar ini, Yang Xiaotian segera mulai mencari-cari obat surgawi yang sebelumnya ditemukannya di rumah Gua Liqian dan akhirnya menemukan sebatang rumput ungu hitam yang memancarkan lapisan cahaya ajaib. Apakah ini rumput jiwa iblis? Yang Xiaotian bertanya-tanya. Benar, kata Master Ding, namun, rumput ini perlu dihaluskan menjadi bubuk. Tetapi rumput jiwa iblis ini sangat sulit dihaluskan menjadi bubuk. Api surgawi kekacauan dibutuhkan. Kemudian, ia memberitahu Yang Xiaotian metode dan langkah-langkah pemurniannya. Mengikuti metode dan langkah-langkah Master Ding, Yang Xiaotian menyempurnakan rumput jiwa iblis di tangannya menjadi bubuk selangkah demi selangkah, lalu meletakkan bubuk itu di sudut halaman tempat istana berada. Serbuk rumput jiwa iblis mulai menyebar ke seluruh halaman mengikuti aliran udara. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian menyadari ekspresi kedua orang yang menjaga istana mulai berubah. Rumput jiwa iblis telah berefek. Cepat, waktumu hanya tinggal 1 tarikan napas. Seru Master Ding segera. Meskipun rumput jiwa iblis dapat menyebabkan halusinasi, dengan tingkat kultivasi keduanya, mereka dapat pulih dalam 1 tarikan napas. 1 napas. Seluruh tubuh Yang Xiaotian menegang. Ia dengan cepat meraih ke depan kedua orang itu, memegang pedang neraka dan pedang iblis kekacauan, langsung menusukkan keduanya ke tenggorokan, lalu menebasnya secara langsung, membuat kepala mereka terkulai. Sepanjang proses, dia tidak menggunakan kekuatan surgawi atau menyebabkan fluktuasi kekuatan apapun. Melihat kedua kepala itu jatuh, Yang Xiaotian menangkapnya dan kemudian menyimpan mereka bersama tubuh mereka ke dalam kuali senong. Setelah menyelesaikan semua ini, Yang Xiaotian yang tegang menghela napas lega. Lalu dia bertanya-tanya seberapa ampuhkah efek halusinogen dari rumput jiwa iblis ini terhadap penguasa segala kejahatan dan penguasa iblis Yin Yang. Efek halusinogen rumput jiwa iblis memang luar biasa, tapi menggunakannya pada entitas seperti penguasa segala kejahatan dan penguasa iblis Yin Yang akan sangat kecil. Master Ding menggelengkan kepala dan berkata, bahkan jika mereka berhalusinasi, mereka akan langsung pulih. Yang Xiaotian mengangguk, tidak lagi memikirkan pertanyaan itu, dan menatap pintu istana di depannya. Pintu istana itu bertuliskan larangan arai besar klan jahat. Saat mencari kedua mayat itu, dia tidak menemukan token untuk mengaktifkan larangan tersebut. Melihat hal ini, Yang Xiaotian mula-mula memasang susunan isolasi di sekelilingnya, lalu menggunakan kekuatan tubuh surgawi abadi, menempelkan kedua telapak tangannya ke pintu, menggunakan kekuatan integrasi waktu untuk perlahan-lahan mengintegrasikan larangan yang ada di sana. Meskipun tubuh surgawi abadinya telah menembus lapisan ke-23, masih akan memakan waktu lebih dari 1 jam untuk mengintegrasikan larangan tersebut. Lagi pula, dia tidak dapat menghentikan prosesnya. Untungnya, lebih dari 1 jam berlalu tanpa seorang pun memasuki halaman. Yang Xiaotian akhirnya berhasil menyingkirkan larangan itu, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Saat masuk, ia melihat seluruh ruang yang penuh dengan harta karun langit dan bumi. Selain berbagai harta karun langit dan bumi, terdapat pula obat surgawi yang tak terhitung jumlahnya, batu roh keos, air suci dao surgawi, berbagai senjata surgawi,
dan zirah surgawi. Ini adalah sumber daya yang dijarah oleh klan jahat setelah menaklukkan tanah suci domain pedang. Bab 1444, Tangkap Yang Xiao Tian hidup-hidup. Sumber daya sekte tertinggi bagaikan lautan luas, apalagi sumber daya tanah suci. Namun di depan mata Yang Xiao Tian, ada banyak sumber daya tanah suci. Gudang harta karun ini tampaknya tidak ada habisnya. Di atas kepalanya, sejumlah artefak surgawi luar angkasa melayang. Artefak surgawi luar angkasa ini disusun seperti bintang-bintang, dengan cara yang teratur. Yang Xiao Tian mengulurkan satu tangan, menangkap salah satu artefak surgawi luar angkasa, lalu membukanya, memperlihatkan banyak batu roh kekacauan, obat surgawi, air suci daus surgawi, dan berbagai kitab rahasia di dalamnya. Jelasnya, artefak surgawi luar angkasa lainnya adalah sama. Tanpa ragu, Yang Xiao Tian menerobos kehampaan dan terbang cepat menuju kedalaman gudang harta karun. Saat ia terbang maju, semua yang ada di jalurnya, batu roh, obat surgawi, senjata surgawi, zirah surgawi, dan artefak surgawi luar angkasa, berputar seperti tornado dan mengalir ke kuali senong milik Yang Xiao Tian. Akan tetapi, batu roh, obat surgawi, senjata surgawi, dan zirah surgawi ini terlalu banyak, memenuhi ruang di dalam kuali senong. Karena kuali senong sudah penuh, Yang Xiao Tian tidak punya pilihan lain selain menyimpan sisanya di dalam cincin naga kesengsaraan. Cincin naga kesengsaraan berkilauan dengan kekuatan melahap yang dahsyat, terus-menerus menyerap semua sumber daya di sekitarnya. Yang Xiao Tian terbang cukup cepat, tetapi setelah lebih dari 1 jam, dia masih belum mencapai ujung gudang harta karun. Saat dia mengumpulkan sumber daya ini, wajah Yang Xiao Tian tampak semakin muram. Berapa banyak sekte domain pedang yang telah dibasmi oleh klan jahat untuk mengumpulkan kekayaan seperti itu. 1 jam lagi berlalu, dan dia akhirnya mencapai ujung gudang harta karun. Pada akhirnya hanya ada prasasti pedang dao surgawi. Lebih dari 40 jumlahnya. Terlebih lagi, ki pedang dao surgawi yang ada di dalam prasasti pedang dao surgawi tersebut masih utuh. Dengan prasasti pedang dao surgawi ini dan yang dimilikinya, tubuh pedang primordialnya dapat dikultivasikan hingga lapisan ke-22. Yang Xiao Tian mengumpulkan semua prasasti pedang dao surgawi ini. Keluar dari brankas harta karun, Yang Xiao Tian membongkar grand array isolasi yang telah ia buat sebelumnya, ragu-ragu sejenak, lalu menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk sementara meninggalkan markas klan jahat dan kembali ke ruang api surgawi laut pedang kekacauan di alam api hitam. Klan jahat segera menyadari gudang harta karun itu dikosongkan. Di tanah suci Luomen, ruang api surgawi laut pedang kekacauan tidak diragukan lagi adalah yang paling aman. Dia mengambil kesempatan ini untuk memahami dan menyatukan semua ki pedang dao surgawi dari prasasti pedang dao surgawi di tubuhnya, menaikkan tubuh pedang primordial ke lapisan ke-22. Begitu tubuh pedang primordialnya berhasil menembus lapisan ke-22, kekuatan asal pedang yang dikendalikannya akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Tepat saat Yang Xiao Tian memahami dan menyatukan prasasti pedang dao surgawi, klan jahat menemukan kejadian di gudang harta karun. Apa? Ekspresi pemimpin klan jahat berubah drastis setelah menerima laporan itu, lalu meledak dalam kemarahan, di mana leluhur kegelapan dan yang lainnya. Mengacu pada 2 orang yang menjaga brankas harta karun. Medali giok jiwa leluhur kegelapan dan yang lainnya telah hancur, seorang tetua menundukkan kepalanya, gemetar saat berbicara. Hancur. Ekspresi semua anggota kuat klan jahat berubah drastis. Mustahil. Bagaimana mungkin tidak ada tanda-tandanya? Dengan kekuatan leluhur kegelapan, tidak ada yang bisa membunuh mereka diam-diam. Ekspresi penguasa segala kejahatan juga menjadi gelap, dan ia dengan sungguh-sungguh memerintahkan, sebarkan beritanya, tutup seluruh tanah suci Luomen. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh keluar. Cari aku. Carilah setiap inci tanah suci Luomen. Baik, Yang Mulia. Tak lama kemudian, pasukan klan jahat bergerak maju dengan kekuatan penuh, menyegel tanah suci Luomen dan, sebagaimana diinstruksikan oleh penguasa segala kejahatan, mulai mencari ke setiap jengkal tanah suci Luomen. Tetapi bahkan jika klan jahat mencari setiap inci tanah suci Luomen, mereka tidak akan menemukan Yang Xiao Tian. Pada saat ini, Yang Xiao Tian berada di ruang api surgawi laut pedang kekacauan, memahami dan menyatukan prasasti pedang dao surgawi yang dimilikinya. Tentu saja, sebelum berkultivasi, ia mengirimkan jimat pesan kepada Meng Bingsui,
Raja Ziteng, Jiang Tua, dan lainnya untuk meyakinkan mereka. Waktu berlalu, dan tubuh pedang primordial yang Xiao Tian terus maju, segera menerobos ke lapisan ke-15. Lapisan ke-16, lapisan ke-17. Akhirnya, lapisan ke-22. Saat yang Xiao Tian berhasil memahami dan menyatukan prasasti pedang Dao Surgawi terakhir padanya dan mengaktifkan kekuatan tubuh pedang primordial, Dewa Pedang Primordial mengembun di belakangnya, dan pedang Qi memenuhi langit. Di bawah penguasaan yang Xiao Tian, pedang Qi tanpa awal terkadang ganas, terkadang selembut angin sepoi-sepoi, dan bahkan tersembunyi di balik hal yang tak terlihat. Tepat ketika tubuh pedang primordial yang Xiao Tian menembus lapisan ke-22, pemimpin klan jahat menerima jimat pesan dari klan Benih Iblis. Melihatnya, wajahnya berseri-seri, dan ia berkata kepada penguasa segala kejahatan, "Yang mulia, kabar baik, penguasa agung sejuta iblis telah tiba." Penguasa segala kejahatan tersenyum mendengar kabar ini, "Aku akan mengunjungi klan Benih Iblis sekarang, sementara itu, kumpulkan pasukan dan bersiaplah untuk menyerang Sekte Pedang Beidou." Karena penguasa agung sejuta iblis ada di sini, kali ini, kedua klan kita akan bergabung untuk sepenuhnya memusnahkan semua kekuatan domain pedang di Sekte Pedang Beidou. Berurusan dengan Raja Ziteng. Tangkap yang Xiao Tian hidup-hidup. Penguasa segala kejahatan menyelesaikan kata-katanya dan menerobos langit, menghilang di cakrawala, menuju klan Benih Iblis. Pemimpin klan dari klan jahat memerintahkan pengumpulan seluruh pasukan mereka. Ketika yang Xiao Tian muncul dari ruang api surgawi Laut Pedang Kekacauan, dia melihat klan jahat sibuk mengumpulkan pasukan mereka dan menerima jimat pesan Raja Ziteng. Oh, penguasa besar sejuta iblis ada di sini. Baik klan jahat maupun klan Benih Iblis sedang mengumpulkan kekuatan mereka. Setelah membaca jimat pesan, Yang Xiao Tian tersenyum dingin. Sepertinya klan jahat dan klan Benih Iblis berencana menyerang Sekte Pedang Beidou. Jika memang begitu, maka dia akan berhadapan dengan markas klan jahat dan klan Benih Iblis terlebih dahulu. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru untuk bergerak, menunggu pasukan utama klan jahat pergi terlebih dahulu. Dia terbang menuju gua tempat tinggal Gao Yi. Tak lama kemudian, ia tiba di dekat prasasti pedang rumah gua. Karena tidak mampu menembus batasan prasasti pedang, penguasa segala kejahatan dan rakyatnya telah lama pergi, hanya meninggalkan dua pengawal saja. Keduanya jauh lebih lemah daripada marsekal dunia bawah, jadi Yang Xiao Tian tidak khawatir ketahuan saat mendekat. Meski begitu, Yang Xiao Tian tidak bersemangat untuk bertindak. Ia menunggu pasukan utama klan jahat pergi sebelum bergerak. Beberapa hari berlalu. Semuanya, ikuti perintah, berbaris menuju Sekte Pedang Beidou. Pemimpin klan jahat memandang pasukan klan jahat yang tak terbatas di hadapannya dan berteriak, "Basmi semua murid tanah suci Sekte Pedang Beidou." Tangkap Yang Xiao Tian hidup-hidup. Saat pemimpin klan jahat selesai berbicara, suara keras terdengar, "Tangkap Yang Xiao Tian hidup-hidup. Hancurkan domain pedang." Gelombang suara itu tak terbatas, bergema di seluruh tanah suci Luomen. Yang Xiao Tian di alam api hitam merasakan gendang telinganya berdengung karena gelombang suara. Akhirnya, pasukan klan jahat berangkat, kuat dan bersemangat. Seperti lautan apokaliptik, pasukan klan jahat menyerbu keluar dari tanah suci Luomen. 3 hari kemudian, begitu pasukan klan jahat sudah cukup jauh, Yang Xiao Tian berteriak, "Tuan Ding! Guru Ding!" Teriakan Yang Xiao Tian mengejutkan dua tetua klan jahat yang berjaga di dekat prasasti pedang. Bab 1445, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seketika mereka melihat sebuah kuali raksasa yang menopang langit. Kuali emas ini, dengan api keemasannya yang menyala, benar-benar menerangi seluruh alam api hitam. Kekuatan mengerikan dari Dao Rune di permukaan kuali menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. "Tuan Ding, Yang Xiao Tian!" Teriak mereka, tubuh mereka dipenuhi energi jahat saat hendak menyerang Tuan Ding dan Yang Xiao Tian. Akan tetapi, saat energi jahat mereka melonjak, 4 serangan Dao Destruction milik Master Ding turun bagai sungai besar, menenggelamkan mereka. Bang! Ledakan dahsyat menggetarkan langit menyebabkan alam api hitam bergetar hebat. Tanah di sekitarnya hancur total. Dapat dilihat bahwa dua tetua klan Wan E telah hancur menjadi debu. Selama bertahun-tahun, Master Ding terus-menerus mengonsumsi air suci Dao Surgawi lapisan kelima, dan kekuatannya telah pulih hingga mencapai 5 pukulan penghancuran Dao.
Meskipun ia melancarkan 4 pukulan penghancuran Dao, kekuatannya beberapa kali lipat lebih dahsyat dari sebelumnya. Getaran dan kekuatan mengerikan di alam api hitam membuat para ahli yang bertugas di sarang klan Wan E waspada. Serangan musuh. Cepat, masuk ke alam api hitam. Kelompok ahli klan Wan E membanjiri alam api hitam. Melihat ini, Yang Xiaotian tidak terburu-buru memasuki gua tempat tinggal Gao Yi. Penguasa segala kejahatan dan yang lainnya sudah pergi selama 3 hari. Bahkan jika mereka diberitahu tentang situasi di sini, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk kembali. Dalam 3 hari ini, dia bisa mencapai banyak hal. Tak lama kemudian, para ahli klan Wan E menyerbu ke alam api hitam dari segala arah, aura jahat mereka yang mencengangkan seakan hendak menelan api hitam di alam itu. Melihat masuknya terus-menerus para ahli klan Wan E, sorot mata Yang Xiaotian berubah sedingin es, secara bersamaan mengaktifkan tubuh domain pedang dan tubuh pedang primordial 22 lapis. Berdengung. Pada saat itu, para ahli klan Wan E yang memasuki alam api hitam mendengar suara dengungan yang membuat jiwa mereka bergetar. Tak lama kemudian, mereka melihat dari atas kubah surga, ki pedang yang tak berujung mengalir turun. Pedang ki menyelimuti setiap inci ruang di alam api hitam. Langit dan bumi menjadi cerah. Cepat tinggalkan alam api hitam. Teriak seorang jenderal klan Wan E dengan marah. Namun sebelum dia selesai berbicara, pedang ki menembus seluruh tubuhnya. Di antara para ahli klan Wan E ini, ada yang tidak kalah kuat dari Jenderal Surgawi. Namun, bahkan seorang Jenderal Surgawi pun tidak dapat menahan kekuatan asal pedang di bawah kendali Yang Xiaotian atas tubuh pedang primordial 22 lapis. Di bawah ki pedang yang dipusatkan oleh kekuatan asal pedang, semua ahli klan Wan E diledakkan menjadi kabut darah dan energi jahat. Beberapa tetua klan Wan E yang belum memasuki alam api hitam memucat, itu kekuatan asal pedang. Yang Xiaotian ada di tanah suci Luomen kita. Cepat, mundur, laporkan kepada ketua klan dan Yang Mulia, Yang Xiaotian ada di sini. Akan tetapi, saat mereka hendak mundur karena terkejut, mereka mendapati bahwa di bawah Vault of Heaven, pedang ki yang tak berujung sekali lagi melesat ke bawah dengan dahsyat. Dengan kekuatan tubuh pedang primordial 22 lapis milik Yang Xiaotian saat ini, jangkauan serangan kendalinya atas kekuatan asal pedang jauh melampaui alam api hitam. Seketika, lebih banyak teriakan bergema. Semua ahli klan Wan E dalam radius 10.000 mil dari alam api hitam diledakkan oleh kekuatan asal pedang. Beberapa ahli klan Wan E di luar jangkauan ini melihat rekan ahli yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan tepat di hadapan mereka, wajah mereka memucat karena ngeri. Namun pada saat ini, Yang Xiaotian melancarkan serangan putaran ketiga menggunakan kekuatan asal pedang. Sekali lagi memperluas jangkauan serangan. Kali ini, jangkauannya meluas hingga 20.000 mil di luar Black Flame Realm. Saat Yang Xiaotian bertindak, Master Ding juga melesat di udara, menjadi luar biasa besarnya, hingga badan kuali menjadi sangat besar hingga hampir menutupi separuh langit di atas tanah suci Luomen. Para ahli klan Wan E, menyaksikan kuali raksasa yang luar biasa besarnya, benar-benar ketakutan. Di antara para ahli yang ketakutan dan bertugas, mereka berhadapan dengan guntur kesengsaraan yang luar biasa dari 4 serangan penghancuran Dao. Guntur kesengsaraan yang dahsyat dari 4 serangan penghancuran Dao meraung ke bawah. Para tetua klan Wan E, menyaksikan guntur kesengsaraan yang menderu turun, membatu, wajah mereka pucat pasi, berteriak panik, cepat. Aktifkan arai agung jahat. Aktifkan arai pedang iblis. Wickgrid arai membumbung tinggi ke angkasa, Wanefilki menerjang ke arah Tribulation Thunder bagaikan lautan raksasa. Sebuah ledakan dahsyat yang mengguncang bumi. Suara gemuruh itu bergema di seluruh tanah suci Luomen. Suaranya tidak lebih lemah dari teriakan perang pasukan klan Wan E sebelumnya, yang berteriak untuk menangkap Yang Xiaotian hidup-hidup. Seluruh Wickgrid arai yang menyelimuti tanah suci Luomen bergetar hebat. Beberapa murid klan Wan E yang lebih lemah terhempas. Bahkan dengan perlindungan Wickgrid arai, mereka terus-menerus batuk darah, beberapa bahkan langsung pingsan. Dilanda ketakutan, mereka kemudian melihat api emas di kuali raksasa berkobar sekali lagi, guntur kesengsaraan yang dahsyat menghantam dengan dahsyat, kali ini, bahkan lebih kuat dan lebih mengerikan. Cepat! Beritahu pemimpin klan dan Yang Mulia. Teriak satu-satunya Marsekal Agung yang tersisa dengan panik, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Dalam kepanikan mereka, para ahli klan Wan E buru-buru mengeluarkan token transmisi mereka. Namun, pada saat berikutnya, terdengar ledakan dahsyat lainnya yang mengguncang bumi. Kekuatan 4 serangan guntur kesengsaraan penghancuran dao milik Guru Ding menghantam sekali lagi ke arah susunan jahat yang agung, mengguncangnya dengan hebat, bagaikan jembatan yang berada di ambang kehancuran. Wajah Grand Marshal yang tersisa berubah drastis, menyadari bahwa pada tingkat ini, Weak Grid RI tidak akan bertahan lebih lama lagi. 5 serangan lagi paling banyak. Kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Lalu apa jadinya mereka? Siapakah yang dapat menahan kuali raksasa ini? Pada saat ini, pemimpin klan Wan E sedang memimpin pasukan klan Wan E dengan penuh semangat menuju Sekte Pedang Beidou, sambil merenungkan cara untuk merebut lebih banyak sumber daya sebelum klan Benih Iblis setelah Sekte Pedang Beidou dihancurkan, ketika token pemancarnya mulai bergetar hebat. Dan bergetar terus-menerus dan hebat, tanpa henti. Pemimpin klan Wan E merasakan intuisi aneh dan membuka token transmisi. Melihat isi token itu, matanya terbelalak tak percaya. Isi token itu adalah, Yang Xiaotian ada di tanah suci Luomen. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tolong, pemimpin klan, kirim bala bantuan dengan cepat. Semuanya sama saja, semuanya adalah pesan tentang runtuhnya tanah suci Luomen. Yang Xiaotian ada di tanah suci Luomen. Menyadari hal ini, pemimpin klan Wan E mengepalkan tinjunya, dengan marah berbicara kepada para tetua klan Wan E. Apa, Yang Xiaotian ada di tanah suci Luomen? Para tetua klan Wan E tercengang. Marsekal Zong bilang mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pemimpin klan Wan E merasakan firasat buruk. Tanpa menunda, ia segera melaporkan berita itu kepada penguasa segala kejahatan. Penguasa segala kejahatan, setelah menerima pesan simbolis dari pemimpin klan Wan E, terkejut dan tercengang, lalu teringat pada penjarahan sebelumnya di gudang harta karun klan Wan E dan pembunuhan leluhur kegelapan beserta yang lain. Jadi itu kamu, Yang Xiaotian. Dengan tatapan mata penuh amarah dan keinginan membunuh, dia segera mengirim token transmisi ke Marsekal Zong, memerintahkan pertahanan yang kuat di tanah suci Luomen dan menghentikan Yang Xiaotian, tidak membiarkannya lolos. Dia berencana untuk kembali secepat mungkin. Setelah mengirim pesan itu, dia bergegas kembali ke tanah suci Luomen. Dengan kecepatan tercepat yang bisa dibayangkan. Lebih cepat dari sebelumnya. Cepat, cepat, cepat. Adapun serangan gabungan dengan klan Benih Iblis terhadap Sekte Pedang Beidou, dia tidak bisa diganggu lagi. Awalnya, ia berencana menyerang Sekte Pedang Beidou terutama untuk menangkap Yang Xiaotian. Namun, karena Yang Xiaotian sudah berada di tanah suci Luomen, ia tidak punya alasan lagi untuk menyerang. Bab 1446 menunggu kedatangan Yang Xiaotian. Sang pengatur jam yang ditempatkan di tanah suci Luomen menerima perintah dari penguasa segala kejahatan untuk tetap teguh, dan setelah sedikit ragu, ia berteriak kepada pasukan klan jahat, Yang Mulia perintahkan. Pertahankan tanah suci Luomen dengan segala cara. Tidak seorang pun diizinkan mundur. Yang mundur akan dieksekusi. Suara Clockmaster ditransmisikan ke setiap sudut tanah suci Luomen melalui Grand Array. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, sebuah ledakan dahsyat menenggelamkan suaranya sepenuhnya. Hanya untuk melihat guntur kesengsaraan dari 4 serangan penghancuran Dao Guru Ding menyerang susunan besar jahat sekali lagi. Wanevil Ki dari Weak Grid RI diledakkan hingga tersebar tanpa henti. Penghalang Ki Wanevil yang menyelimuti tanah suci Luomen berkedip-kedip tanpa henti, dengan retakan-retakan kecil muncul di atasnya. Wajah Clockmaster benar-benar berubah. Kekuatan kuali raksasa ini benar-benar di luar imajinasinya. Kalau begini terus, jangankan 5 kali, 4 kali saja tidak bisa dipertahankan. Berikan aku seluruh operasi dari Weak Grid RI. Dia meraung dengan marah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Wanevil Ki, yang terus-menerus mengalir ke Weak Grid RI. Akan tetapi, tidak peduli seberapa hingar-bingarnya dia dan para ahli dari klan jahat mengoperasikan Weak Grid RI, hanya dalam beberapa tarikan napas, ketika 4 serangan Dao Destruction milik Master Ding menyerang lagi, Weak Grid RI yang menyelimuti tanah suci Luomen hancur total. Itu seperti kaca abu-abu yang sangat besar, hancur berkeping-keping. Kekuatan guntur kesengsaraan menerjang tanah suci Luomen. Seluruh tanah suci Luomen tampak seperti tertimpa meteor dahsyat. Sepotong demi sepotong, para guru dan murid klan jahat diangkat, dilenyapkan, diubah menjadi kabut darah dan abu.
Di bawah serangan Master Ding, Yang Xiaotian juga tetap gigih, terus memperluas jangkauan serangan menggunakan kekuatan asal pedang dari Sword Domain. Karena sarang klan jahat di pusat tanah suci Luomen masih dilindungi oleh susunan pedang iblis dan susunan besar jahat, kekuatan guntur kesengsaraan tidak mencapai sarang tersebut. Sang Master Jam dan para tetua klan jahat di dalam sarang menyaksikan murid-murid mereka di luar terus-menerus terhempas, dengan wajah pucat dan tak berdarah. Meskipun sarang klan jahat memiliki susunan pedang iblis dan susunan besar jahat, itu pun tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, nasib mereka akan sama seperti para murid ini, diangkat, dilenyapkan, diubah menjadi kabut darah dan abu. Seolah-olah untuk meneguhkan pikiran mereka, Master Ding terbang lagi, kobaran api kemasan meraung saat ia menyerbu ke sarang klan jahat. Di bawah serangan terus-menerus dari 4 serangan penghancuran Dao dari Master Ding, akhirnya, susunan pedang iblis dan susunan besar jahat yang lebih kecil milik sarang klan jahat hancur total. Kekuatan guntur kesengsaraan meledak ke sarang klan jahat. Sesaat kemudian, Yang Xiaotian dan Master Ding memasuki sarang klan jahat sekali lagi, berdiri di hadapan Clockmaster. Hanya untuk melihat bahwa zirah surgawi di tubuh Clockmaster telah hancur total, dan tubuhnya berlumuran darah. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tak lama kemudian, dia menghentikan semua gerakannya sepenuhnya. Setelah melirik mayat itu, Yang Xiaotian mulai mencari, berharap menemukan artefak surgawi luar angkasa, tetapi di bawah kekuatan Guru Ding, banyak artefak surgawi luar angkasa hancur, termasuk batu roh, air suci Dao surgawi, dan obat surgawi di dalamnya. Setelah menyelesaikan satu putaran, Yang Xiaotian mengeluarkan seutas api surgawi laut pedang kekacauan, membakar sarang klan jahat hingga menjadi reruntuhan. Setelah menyelesaikan ini, Yang Xiaotian kembali ke prasasti pedang di alam api hitam di gua tempat tinggal Gao Yi dan kemudian mengeluarkan prasasti pedang Dao surgawi yang diperoleh dari Changhai. Saat membuka batasan prasasti pedang di gua tempat tinggal Gao Yi, sebuah portal luar angkasa muncul di depan. Melihat portal luar angkasa, tanpa ragu, Yang Xiaotian melesat masuk. Dengan kecepatan penguasa segala kejahatan, dia akan kembali dalam waktu maksimal 3 hari. Jika dia menggunakan teknik atau obat-obatan terlarang tertentu, mungkin hanya butuh waktu 2 hari. Oleh karena itu, dia harus menemukan semua barang berguna di gua tempat tinggal Gao Yi dalam 2 hari ini, lalu pergi. Setelah melewati terowongan luar angkasa, Yang Xiaotian tiba di ruang dalam, di mana hanya ada istana megah. Yang Xiaotian dengan cepat tiba di depan gerbang istana. Dia merasa lega saat mengetahui tidak ada penghalang di gerbang, jadi dia mendorongnya hingga terbuka dan memasuki aula istana. Di aula, ada lebih dari 40 prasasti pedang Dao surgawi. Terlebih lagi, pedang Dao surgawi Qi dari prasasti pedang masih utuh. Melihat ini, Yang Xiaotian sangat gembira. Dengan prasasti pedang Dao surgawi ini, tubuh pedang primordialnya dapat dikultivasikan hingga lapisan ke-24. Dan jadilah yang tercepat di antara 10 tubuh surgawi agung yang berhasil menembus lapisan ke-24. Dia mengumpulkan semua prasasti pedang Dao surgawi ini ke dalam cincin naga kesengsaraan dan meneruskan pencarian. Akhirnya, dia memecahkan hukum terlarang arai di dinding istana dan menemukan artefak surgawi luar angkasa. Dia membuka artefak surgawi luar angkasa, memperlihatkan vas giok besar di dalamnya. Selain vas giok besar, terdapat banyak batu roh kekacauan kelas atas, serta beberapa buku. Yang Xiaotian membuka vas giok, yang diisi dengan air suci Dao surgawi lapisan kelima, ratusan unit, totalnya lebih dari 2000. Dengan begitu banyak air suci Dao surgawi lapisan kelima, Guru Ding dapat terus pulih. Yang Xiaotian memberikan setengah dari air suci Dao surgawi lapisan kelima kepada Guru Ding. Kemudian, dia pergi ke halaman belakang istana, tempat berbagai obat surgawi ditanam, berusia sekitar 60 juta tahun, 70 juta tahun, dan seperti di rumah Gua Liqian, ada obat surgawi berusia 80 juta tahun. Yang Xiaotian senang, obat surgawi berusia 80 juta tahun ini ternyata adalah obat surgawi ruang waktu. Ia telah mencari obat surgawi ruang waktu untuk meningkatkan tubuh surgawi tertingginya. Namun, ia hanya menemukan obat surgawi yang berumur 50 juta tahun, 60 juta tahun, sehingga peningkatannya lambat. Sekarang, dengan obat surgawi ruang waktu berusia 80 juta tahun ini,
tubuh surgawi tertingginya dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang Xiao Tian mengumpulkan semua obat surgawi ke dalam cincin naga kesengsaraan, mencari di aula sekali lagi, dan kemudian meninggalkan gua tempat tinggal, mengusir aula iblis kekacauan dengan seluruh kekuatannya ke arah luar tanah suci Luomen. Namun, ia tidak terburu-buru mencari tempat untuk mundur dan berkultivasi, melainkan mengarahkan Chaos Demon Hall menuju sarang klan Mo Tai di wilayah pedang. Token transmisi Zi Teng mengatakan bahwa Wan Mo Zimo juga memimpin pasukan klan Mo Tai menuju Sekte Pedang Beidou. Pada saat ini, kekuatan pertahanan sarang klan Mo Tai di domain pedang sangat melemah. Lihat apakah ada peluang untuk melenyapkan sarang klan Mo Tai di domain pedang juga. Saat Yang Xiao Tian mengendarai Chaos Demon Hall menuju sarang klan Mo Tai di domain pedang, berita tentang sarang klan jahat yang dirusak juga sampai ke telinga Wan Mo Zimo. Setelah menerima berita itu, Wan Mo Zimo terkejut, Yang Xiao Tian ada di tanah suci Luomen. Baik, Yang Mulia, pemimpin klan Mo Tai ragu-ragu, haruskah kita bergegas kembali? Menyiratkan bahwa jika Yang Xiao Tian dapat melenyapkan sarang klan jahat di domain pedang sementara penguasa segala kejahatan pergi, maka sarang klan Mo Tai mereka akan berada dalam risiko yang sama. Aku akan kembali, dan kau akan terus memimpin pasukan untuk menyerang Sekte Pedang Beidou. Lagi pula, kepulanganku tidak boleh bocor, biarkan Yang Xiao Tian berpikir bahwa aku masih bersamamu untuk menyerang Sekte Pedang Beidou. Wan Mo Zimo berpikir sejenak lalu berkata, menghilang di tempat, kembali ke klan Mo Tai secepat mungkin untuk menunggu kedatangan Yang Xiao Tian. Bab 1447, Lapisan ke-24 Tubuh Pedang Primordial. Sembari memimpin Chaos Demon Hall maju, Yang Xiao Tian menghabiskan waktu di ruang rahasia untuk memahami dan memadukan prasasti pedang Dao Surgawi yang baru diperolehnya, berusaha keras menembus 24 lapisan tubuh pedang primordial sesegera mungkin. Sedangkan untuk ramuan suci yang berusia 70 juta dan 80 juta tahun, ia memutuskan untuk menyimpannya untuk nanti. Dia berencana untuk mengonsumsinya untuk keperluan kultivasi hanya setelah menembus 24 lapisan tubuh pedang primordial. Sarang klan jahat dan klan benih iblis berjauhan, jadi saat Yang Xiao Tian dalam perjalanan, iblis 10.000 kejahatan telah kembali ke klan benih iblis. Sekembalinya ke klan benih iblis, dia tidak memberitahukan kepada tuan-tuan klan benih iblis lainnya, hanya satu pemimpin iblis yang berjaga yang mengetahui kepulangannya. Dia mengintai dalam bayangan, menyalurkan kekuatan jiwanya ke sepanjang jajaran besar benih iblis, ke setiap sudut tanah suci tunder celap mereka. Begitu Yang Xiao Tian memasuki tanah suci tunder celap, dia akan menyadarinya. Matanya sedingin es. Meskipun Yang Xiao Tian telah menguasai kekuatan asal pedang, dia masih percaya diri dalam menanam benih ajaib dalam tubuh Yang Xiao Tian. Begitu benih ajaib itu ditanam, Yang Xiao Tian tidak akan berdaya untuk mencabutnya. Saat itu, mengendalikan Yang Xiao Tian sama saja dengan mengendalikan domain pedang. Waktu terus berlalu. Sebulan kemudian, Yang Xiao Tian akhirnya tiba di tanah suci tunder celap. Akan tetapi, saat dia hendak mengerahkan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk memasuki tanah suci tunder celap, dia tiba-tiba berhenti, beberapa meter dari tepiannya. Sebab pada saat dia hendak memasuki tanah suci tunder celap, dia merasakan kegelisahan yang amat sangat. Kegelisahan ini luar biasa hebatnya. Belum pernah sebelumnya dia merasakan kegelisahan yang begitu kuat. Dia melirik curiga ke arah sarang klan benih iblis. Setelah beberapa pertimbangan, Yang Xiao Tian akhirnya memutuskan untuk tidak memasuki tanah suci tunder celap tetapi malah memilih berlatih di bawah tanah di pegunungan tak berpenghuni di dekatnya. Setelah memahami dan mengintegrasikan prasasti pedang Dao Surgawi, Yang Xiao Tian kembali ke tepi tanah suci tunder celap, hanya untuk merasakan kegelisahan yang sama sekali lagi. Hal ini semakin menegaskan kecurigaannya. Yang Xiao Tian terus mundur ke bawah tanah pegunungan tak berpenghuni untuk berlatih. Setelah memahami dan menyatukan prasasti pedang Dao Surgawi sekali lagi, dia datang ke tepi tanah suci tunder celap lagi, dan seperti sebelumnya, merasakan kegelisahan yang sama. Melihat hal ini, Yang Xiao Tian sepenuhnya mengurungkan niatnya untuk memasuki sarang klan benih iblis. Ia memilih untuk menjauhkan diri dari tanah suci tunder celap, mencari tempat yang aman untuk mengasingkan diri, berniat untuk memahami dan mengintegrasikan semua prasasti pedang Dao Surgawi yang dimilikinya. Embrio pedang kekacauan yang diperolehnya sebelumnya telah habis,
memperlambat laju pemahaman dan pengintegrasian prasasti pedang Dao Surgawi secara signifikan. Namun 3 tahun kemudian, Yang Xiaotian berhasil sepenuhnya memahami dan mengintegrasi Ki pedang Dao Surgawi dari semua prasasti pedang yang dimilikinya. Dan tubuh pedang primordialnya akhirnya berhasil menembus dari lapisan ke-22 ke lapisan ke-24. Tubuh pedang primordial yang terdiri dari 24 lapis. Pada saat terobosan, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari pegunungan, lautan, dan daratan tempat yang Xiaotian berada. Pedang Ki ini bagaikan naga, badai, panah es yang menjulang tinggi, dan senantiasa berubah. Kekuatan surgawi yang mengerikan terpancar dari Yang Xiaotian. Baru setelah waktu yang lama Yang Xiaotian akhirnya berhenti. Merasakan kekuatan asal pedang yang melonjak dan kuat antara langit dan bumi, Yang Xiaotian tidak dapat menahan kegembiraannya, tubuh pedang primordial akhirnya mencapai 24 lapisan. Di belakangnya, sebuah siluet mengembun. Itu adalah Dewa Pedang Abadi yang dibentuk oleh Ki Pedang Abadi. Dari 10 tubuh surgawi agung, hanya tubuh surgawi tertinggi yang belum mewujudkan citra surgawinya. Berhenti sejenak, Yang Xiaotian merenung. Selama bertahun-tahun, Raja Ziyiteng dan Nona Meng sesekali mengiriminya jimat pesan, melaporkan situasi Tanah Suci Beidou dan domain pedang. Pasukan klan Benih Iblis telah mulai menyerang Sekte Pedang Beidou. Akan tetapi, mereka semua berhasil dipukul mundur oleh pasukan dari berbagai Tanah Suci Sekte Pedang Beidou. Kedua belah pihak menderita korban. Adapun klan jahat, mereka telah dengan gila-gilaan mencari keberadaannya selama bertahun-tahun. Bahkan, sang penguasa segala kejahatan menyatakan bahwa menemukannya akan mengakibatkan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yang Xiaotian mengumpulkan pikirannya dan terbang lagi menuju Tanah Suci Tundercelap. Sesampainya di Tanah Suci Tundercelap, dia merasakan kegelisahan yang sama seperti sebelumnya. Tampaknya kecurigaannya sebelumnya benar, bahwa iblis 10.000 kejahatan sedang menunggunya di sarang klan Benih Iblis. Selama bertahun-tahun, meskipun pasukan klan Benih Iblis menyerang Sekte Pedang Beidou, iblis 10.000 kejahatan belum juga bergerak. Klan Benih Iblis, gumam Yang Xiaotian, lalu membawa aula iblis kekacauan kembali ke Sekte Pedang Beidou, sekaligus memerintahkan klan serangga pemakan maut untuk kembali ke Sekte Pedang Beidou bersamanya. Karena iblis 10.000 kejahatan berada di sarang klan Benih Iblis, dia akan menyerang pasukan klan Benih Iblis. Sementara itu, penguasa segala kejahatan, yang tak mampu menangkap Yang Xiaotian, juga kehilangan kesabaran. Dengan tatapan dingin, ia berkata kepada pemimpin klan jahat, kumpulkan pasukan dan ikut aku ke Tanah Suci Beidou, mari kita hancurkan Tanah Suci Beidou dulu. Karena Yang Xiaotian bersembunyi, ia akan terlebih dahulu melenyapkan Tanah Suci Beidou. Seketika, di bawah pimpinan penguasa segala kejahatan, pasukan klan jahat menyerbu dengan penuh intimidasi menuju Tanah Suci Beidou. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian menerima berita tentang kemajuan pasukan klan jahat menuju Tanah Suci Beidou. Hati Yang Xiaotian tenggelam, dan dia bertanya, Tuan Ding, bagaimana kekuatanmu pulih? Memahami maksud Yang Xiaotian, Master Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan dewa segala kejahatan sudah di luar jangkauanku saat ini, setidaknya aku harus pulih ke 6 serangan penghancuran Dao. Bahkan setelah pulih dari 6 serangan, aku masih perlu membakar air suci Dao Surgawi lapisan ke-6 untuk menangkis penguasa segala kejahatan. Yang Xiaotian terkejut. Namun, dengan tubuh pedang primordialmu yang sekarang berada di lapisan ke-24, kau bisa mengaktifkan kekuatan aula suci domain pedang. Kata Master Ding, seharusnya itu mampu menahan setengah dari kekuatan penguasa segala kejahatan. Kuil suci kitab suci domain pedang ditinggalkan oleh Master Domain Pedang Li Qian di masa lampau, yang berisi formasi pedang tertinggi. Namun kekuatan formasi pedang ini membutuhkan kekuatan asal pedang yang sangat kuat untuk mengaktifkannya. Sekarang, tubuh pedang primordial Yang Xiaotian telah mencapai 24 lapisan dan dapat mengaktifkan formasi pedang kuil suci. Nona Meng sudah memurnikan dan mengasimilasi tubuh emas leluhur suci pedang Buddha, kan? Jika dia, Raja Teng Muda, dan aku bekerja sama, kita seharusnya tidak kesulitan melawan setengah dari kekuatan dewa segala kejahatan, tambah Master Ding. Yang Xiaotian mengangguk. Itu satu-satunya pilihan yang tersedia. Namun, masih ada iblis 10.000 kejahatan.
Kekuatan iblis 10.000 kejahatan secara virtual setara dengan kekuatan penguasa segala kejahatan. Tetapi bagaimana jika iblis 10.000 kejahatan mengetahui Yang Xiaotian berada di Sekte Pedang Beidou dan memutuskan untuk bertindak juga? Tuan Ding, apakah ada kekuatan di dunia ini yang mampu melawan klan jahat dan klan benih iblis? Tanya Yang Xiaotian. Ada, 4 Akademi Suci Agung, jawab Guru Ding. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, 4 Akademi Suci Agung itu rumit dan tidak mungkin bertindak melawan klan jahat dan klan benih iblis atas namanya. Selain 4 Akademi Suci Agung, ada keluarga Gao, catat Guru Ding. Keluarga Gao, Yang Xiaotian terguncang, mengetahui bahwa Tuan Ding merujuk pada keluarga Gao tempat Gao Yi dan Gao Tianqi berasal. Namun, keluarga Gao sangat mendalam dan misterius, dengan hanya sedikit murid yang muncul ke dunia. Tidak ada yang tahu di mana keluarga Gao berada atau bagaimana cara menghubungi mereka. Bahkan jika dia tahu di mana keluarga Gao berada atau mereka mengakuinya sebagai putra wilayah Dao, keluarga Gao belum tentu bertindak. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian menenangkan pikirannya, berhenti mengkhawatirkan masalah ini, dan memacu Chaos Demon Hall dengan kecepatan penuh kembali ke Sekte Pedang Beidou. Berpikir lebih jauh akan sia-sia sekarang, ketika masalah muncul, solusi akan muncul dengan sendirinya. Ia memutuskan untuk tetap beradaptasi dengan apapun yang akan terjadi. Bab 1448 Pertempuran Besar. Saat ia bergegas kembali ke Sekte Pedang Beidou, Yang Xiaotian mengeluarkan obat dewa berusia 70 juta tahun dan mulai menelannya untuk berkultivasi. Sebelum pertempuran besar dengan penguasa segala kejahatan, dia harus meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Di antara beberapa obat dewa berusia 70 juta tahun di gua tempat tinggal Gao Yi, satu di antaranya adalah obat dewa klan panjang, jadi dia memilih yang ini sebagai obat dewa klan panjang. Tubuh surgawi naga primordialnya sudah berada di puncak lapisan ke-23, dan dengan bantuan obat surgawi klan panjang ini, dia seharusnya mampu menerobos ke lapisan ke-24. Yang Xiaotian mengoperasikan seni naga surgawi primordial dan teknik melahap surga kekacauan dengan seluruh kekuatannya, memurnikan dan mengasimilasi obat suci klan panjang ini. Pada saat dia kembali ke tanah suci Beidou, dia telah memurnikan obat suci klan panjang ini dengan bersih. Dan tubuh surgawi naga primordialnya juga telah menembus hingga lapisan ke-24. Kembali ke tanah suci Beidou, Yang Xiaotian tidak menghiraukan klan benih iblis dan memerintahkan semua pasukan dari tanah suci utama untuk mundur ke tanah suci Beidou, memusatkan semua kekuatan bersama. Dengan cara ini, mereka tidak akan mudah ditembus satu persatu oleh datangnya dewa segala kejahatan. Yang mulia, Zi Teng dan yang lainnya senang melihat Yang Xiaotian kembali dan menghampirinya untuk menyambutnya. Ke Aula Suci Domain Pedang. Yang Xiaotian tidak membuang kata-kata, memimpin kerumunan menuju Aula Suci Domain Pedang. Bagaimanapun, dewa segala kejahatan akan segera tiba. Yang Xiaotian terbang ke Aula Suci Domain Pedang dengan kecepatan tercepat. Untungnya, Aula Suci Domain Pedang berada tepat di tanah suci Beidou, tidak jauh dari Sekte Pedang Beidou. Saat Yang Xiaotian tiba sekali lagi di Jalan Suci, melihat batasan-batasan di Jalan Suci, Yang Xiaotian dengan santai menggerakkan tangannya, dan seberkas kekuatan asal pedang menerobos batasan-batasan ini. Ketika Yang Xiaotian mencapai Aula Suci dan hendak masuk, tiba-tiba, suara ledakan keras bergema di seluruh tanah suci Beidou. Kekuatan penghancur melanda, menyebabkan ekspresi orang-orang kuat di tanah suci Beidou berubah. Di langit di atas tanah suci Beidou berdirilah sesosok yang menjulang tinggi, kipucatnya bergulung-gulung bagai lautan, menutupi langit dan menghalangi matahari. Dewa segala kejahatan akhirnya tiba. Membunuh. Sang penguasa segala kejahatan memberi perintah dengan dingin saat dia menatap tanah suci Beidou di hadapannya. Suaranya membawa kualitas jahat yang menjangkau hati para penguasa di seluruh domain pedang. Atas perintah penguasa segala kejahatan, pasukan klan jahat yang besar dan tak terbatas melancarkan gelombang demi gelombang serangan. Kekuatan penghancur menghantam formasi pedang Beidou dan ratusan susunan pedang lainnya, menyebabkan seluruh tanah suci Beidou bergetar tak henti-hentinya. Dalam beberapa tahun terakhir, para penguasa di tanah suci utama juga terus-menerus membangun susunan pedang, memperkuat formasi pedang Beidou yang asli, yang sekarang terdiri dari ratusan susunan pedang yang digabung dengan formasi pedang Beidou. Meski begitu, di bawah pemboman pasukan klan jahat,
ratusan susunan pedang dari formasi pedang Beidou masih bergetar hebat. Pasukan klan Benih Iblis juga ikut menyerang. Formasi pedang Beidou bergetar lebih hebat lagi, seakan-akan dapat retak kapan saja. Raut wajah Ao Jiu, Huo Yang, dan yang lainnya berubah, memerintahkan yang terkuat di semua pihak untuk mengoperasikan arai pedang dengan kekuatan penuh, sementara pasukan dari Tanah Suci Utama juga melancarkan serangan melalui arai pedang. Akan tetapi, serangan pasukan dari Tanah Suci Utama tidak dapat menghentikan klan jahat dan klan Benih Iblis. Kekuatan klan jahat dan klan Benih Iblis terus membombardir formasi pedang Beidou. Sang penguasa segala kejahatan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Lihat saja kekuatan telapak tangan yang terbentuk dari kondensasi 10.000 jenis ki lemah yang menghantam formasi pedang Beidou seperti gunung yang membentang puluhan ribu mil. Kekuatan yang mengerikan membuat darah dan Ki Ao Jiu, Huo Yang, dan lainnya mendidih tanpa henti. Semua orang terkejut. Tepat saat Dewa Segala Kejahatan hendak menyerang lagi, tiba-tiba, semburan cahaya suci meletus dari jalan suci, dan kemudian semua orang melihat aula suci wilayah pedang meledak dengan ki pedang emas yang tak tertandingi. Pedang ki emas bangkit, meliputi jarak langit yang tak diketahui, menyerang pasukan klan jahat dan klan Benih Iblis. Kemudian, sebuah bayangan raksasa menjulang tinggi muncul di kubah surga, 10 sayap ungu besar terbentang, tiba-tiba menebas, dan 10 bilah cahaya ungu yang tak tertandingi melonjak seperti tsunami, menghantam pasukan klan jahat dan klan Benih Iblis. Dunia es. Sebuah suara yang menyenangkan namun dingin terdengar. Dunia biru es melaju dengan kecepatan yang mengerikan. Sebuah kuali emas raksasa membumbung tinggi di udara, seketika membengkak berkali-kali lipat, begitu besarnya hingga tak terbayangkan. Kuali itu memancarkan rune Dao dari tubuhnya dan menumbuhkan guntur kesengsaraan Dao surgawi. Seketika terdengar serangkaian jeritan. Pasukan klan jahat dan klan Benih Iblis dihancurkan dalam jumlah yang tak terhitung. Melihat energi pedang emas melesat, penguasa segala kejahatan tidak terkejut, malah gembira, kekuatan asal pedang. Yang Xiaotian. Dia menyerang dengan satu telapak tangan, kekuatan telapak tangan pucat itu berbenturan dengan kekuatan asal pedang, kekuatan dingin tertinggi, dan kekuatan 10 sayap, serta guntur kesengsaraan Dao surgawi. Dengan suara yang mirip dengan guncangan langit, penguasa segala kejahatan terpaksa mundur selangkah, ki pucat di sekelilingnya berputar tanpa henti. Oh, serunya pelan, jelas tidak menyangka akan terdesak mundur oleh kekuatan gabungan Yang Xiaotian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi gelap. Yang Xiaotian, seorang pemegang kekuatan asal pedang dari alam leluhur surgawi, sekuat ini. Apa yang terjadi? Bahkan dengan tubuh pedang primordial, Yang Xiaotian seharusnya tidak mampu mengendalikan kekuatan asal pedang hingga tingkat seperti itu. Dengan dengusan dingin, auranya melonjak sekali lagi, ki pucatnya bergulung dan membentuk 10.000 naga jahat. Tiba-tiba, ia meninju, dan 10.000 naga jahat yang terbentuk dari kondensasi ki pucat itu meraung menuju aula suci domain pedang. Pada saat ini, di aula suci domain pedang, Yang Xiaotian memancarkan kekuatan surgawi, seluruh keberadaannya tampaknya menyatu dengan langit dan bumi tanah suci Beidou. Bersamaan dengan itu, kekuatan asal pedang yang tak terbatas berkumpul di kehampaan, menyatu dengan kekuatan susunan pedang aula suci. Aula suci memancarkan dengungan yang menggetarkan jiwa. Meng Bingsui, Zi Teng, dan Master Ding juga beraksi sekali lagi. Master Ding membakar air suci surgawi Dao lapisan keempat, tubuh kualinya mendesis, menghasilkan petir hitam. Ketika kekuatan Yang Xiaotian dan 3 orang lainnya berbenturan sekali lagi dengan naga jahat milik penguasa segala kejahatan, naga jahat itu pun hancur berkeping-keping, dan penguasa segala kejahatan terpaksa mundur sekali lagi, kali ini dengan selisih 2 langkah. Wajah sang penguasa segala kejahatan berubah menjadi tak sedap dipandang. Dia baru saja menambahkan tenaga 10% lebih banyak, namun dia terdorong mundur 2 langkah. Kerumunan yang awalnya ketakutan di tanah suci domain pedang menjadi sangat bersemangat dengan pemandangan ini, bunuh. Teriak mereka, melancarkan serangan yang berani dan ganas. Sementara itu, serangga pemakan kematian yang tak terhitung jumlahnya tanpa disadari muncul di belakang pasukan klan jahat dan klan Benih Iblis. Serangga pemakan kematian menyerbu pasukan klan jahat dan klan Benih Iblis. Seolah itu belum cukup, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya juga muncul dari utara dan barat. Dengan raungan yang menggetarkan langit,
binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyerbu klan jahat dan klan benih iblis. Melihat binatang buas yang tak berujung, ekspresi pemimpin klan dewa segala kejahatan berubah, pegunungan dewa binatang. Para pendatang baru itu adalah pasukan binatang buas dari pegunungan dewa binatang. Yang memimpin pasukan binatang buas itu adalah murid tertua Zi Teng, dewa binatang domain pedang. Klan jahat dan klan benih iblis yang pernah berkuasa kini dikepung oleh klan serangga pemakan maut dan pasukan binatang buas, bersama dengan pasukan dari tanah suci utama. Klan jahat dan klan benih iblis jatuh ke dalam kekacauan. Suara pembunuhan mengguncang surga. Berkat pertahanan formasi pedang Beidou, kekuatan serangan yang Xiao Tian dan penguasa segala kejahatan tidak dapat menjangkau para ahli dari tanah suci utama domain pedang, tetapi klan jahat dan klan benih iblis menderita kerugian besar. Setiap bentrokan sengit antara kelompok yang Xiao Tian dan penguasa segala kejahatan mengakibatkan gempa susulan yang dahsyat dan menyapu bersih sebagian besar klan jahat dan klan benih iblis.